Melewatkan momentum ulang tahun dengan penuh sukacita bukan hal asing tentunya bagi Cakra Khan. Tapi merayakan pertambahan usia dengan banyak kejutan tak terduga diakui penyanyi satu ini baru kali ini ia dapatkan. Itulah ketika ia merayakan ulang tahun yang ke-23 Kamis kemarin di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan sebagai seorang idola. Jika sebelumnya Cakra melewatkannya dengan biasa-biasa saja, lihatlah bagaimana ia terpana mendapat kejutan. Ya Allah, jaga Bilqis. Saya tidak pernah bisa mempercayakan manusia untuk menjaga anak saya, kecuali orang tua saya. Jadi saya cuma bisa pengen, ya Allah tolong jaga anak saya terus. Dari siapapun itu, dari orang-orang yang ingin berbuat aneh atau berbuat jahat atau menzalimi anak saya minta tolong dijaga sama Allah. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya Allah. Saya minta Allah supaya selalu terus sayangin anak saya. Gitu, karena dia dalam mutiara dalam kehidupan saya yang Allah kasih buat saya. Naga itu malah, ya Allah saya nyanyi dari berita lagi panjang. Naga itu mah cuma lagu biasa doang, lagu Nina Bobo, itu lagu biasa. Dan itu rutin? Ya kalau lagi gendong pasti otomatis kan kita sebagai seorang ibu ya naluri langsung nyanyi aja, udah nyanyi. Namanya penyanyi ya, salawatin aja tuh anak. Bagi Ayu Ting Ting, Bilqis Humaira Razak adalah segala-galanya. Bahkan bisa jadi cinta dan kasih sayang Ayu saat ini sepenuhnya dicurahkan hanya untuk Bilqis dan orang tuanya. Lantas, benarkah jika Bilqis, putri tercinta Ayu baru akan bisa tertidur setelah mendengar Ayu melantunkan lagu tersebut? Bilqis sampai jam 10 itu dia belum tidur. Saya memang lagi ngeliat-liat fotonya Bilqis, saya memang lagi ada acara nyanyi kan, kata ibu Pak ya. Pas saya pulang, dari tadi dia celangak, celinguk, nyariin gitu. Mana ibunya, mungkin kayak gitu kan. Karena saya kerja kan, saya telepon, saya nyanyiin. Bilqis, belum tidur nak, gitu. Di loudspeaker sama ibu saya nyanyiin. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Anak saya itu langsung merem. Bensu, anak saya tuh langsung tidur sampai pagi dia nggak bangun, Bensu. Itu pas dengar suara saya dia langsung mau tidur. 18 hari sebelum sidang perceraian perdananya dengan Enji digelar di Pengadilan Agama Depok 18 Maret mendatang, Ayu Ting Ting memang mulai menatap hidup baru. Perang statement yang meruncingkan kemelut di antara mereka seolah tak lagi difikirkan Ayu. Tampaknya sang biduan tak ingin tenggelam dalam masa lalu. Setidaknya itulah yang terlihat dari tampilan Ayu saat ini. Pasalnya, kini Ayu terlihat lebih fresh dengan potongan rambut pendeknya. Lantas, benarkah dengan bergantinya dandanan Ayu Ting Ting merupakan cara Ayu untuk membuang sial dan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya? Ini rambutnya belum keram. Maaf, ini rambut saya belum keramas, lo mau cium nggak? Ya, ini apa namanya? Biasa aja, cuma dipotong pendek doang. Iyalah refresh, ya nggak, biar kelihatan seger lagi, biar kelihatan enak aja. Kayaknya kemarin kan rambut panjang suram banget kayaknya. Buang aja biar lebih fresh, lebih ceria, lebih enteng. Insya Allah doain aja ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Ini makanya lagi ngumpulin dulu. Saya kan rezekinya dikit. Nanti kan ibu juga bakal selamatan ya. Namanya syukuran buat si kecil gitu kan. Penting rambut ya kalau orang bilang gitu. Nah, Insya Allah sekalian juga selamatan dan selamat kelahirannya. Bebas semuanya, masalahnya insya Allah semuanya itu pasti diundang. Perubahan penampilan Ayu ini menjadi awal dari kesiapan hatinya untuk membuka lembaran baru menjadi ibu dan menjalani hari tanpa seorang suami. Meski Enji sempat meminta dilakukannya tes DNA, Ayu tak peduli. Baginya, semakin cepat persoalannya dengan Enji diselesaikan lewat jalan perceraian, maka semakin baik pula bagi kehidupannya dan juga si buah hati tercinta. Terserah masyarakat melihatnya seperti apa, saya nggak pernah mau nanggepin. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya terima apapun omongan dari pihak sana, alhamdulillah saya syukurin aja udah. Yang penting sekarang anak saya sehat, keluarga saya sehat gitu. Kalaupun kemarin kan tuh dibilangnya apa namanya, minta nggak ada nama belakang
dari sana. Sekarang minta tes DNA gitu. Saya lebih milih yang kedua aja deh ya. Kalau sampai Angie minta tes DNA, berarti dia ada pertanyaan besar. Masih mau diusik aja. Kemarin katanya pengen dilampirin namanya. Sekarang mau diusik lagi sampai tes DNA. Ya Allah, subhanallah. Yang maha tahu semua Allah. Saya serahin semua sama Allah ya. Ayah mau semua serahin sama Allah. Kalau memang itu emang anak itu kenapa gitu ya. Kok pakai dalam tes DNA segala. Nggak mengakui. Ya Allah ya Rasulullah subhanallah. Ayah berani bersumpah nanti ya. Di satu sisi inilah cara Ayu untuk menunjukkan bahwa ia mampu mandiri tanpa sosok Angie. Dan di sisi lain ada kekecewaan teramat dalam saat ia merasa diabaikan dan ditelantarkan saat mengandung sampai melahirkan. Benarkah Ayu sudah tak ingin kehidupan dia bersama anak dan keluarganya diganggu lagi oleh Angie dan juga menyerahkan semua persoalan kepada Sang Pencipta? Biarin aja, Allah yang tahu semuanya. Allah nggak tidur, saya serahin semuanya mau. Ingat ya, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah kebal, keluarga saya udah diapain, udah ditimpa kayak apa juga udah kebal ya. Allah soalnya ngelapisin hati saya terus, jadi gak bakal pernah bolong. Jangan ganggu saya sama anak saya sama keluarga saya. Kita udah hidup tenang, hidup aja tenang juga sono. Jangan ngurusin saya sama keluarga saya. Masing-masing aja kita ya enggak, kan sama-sama saling senang satu sama lain. Saya bisa hidup tenang sama anak saya, sama keluarga saya. Dia bisa hidup tenang sama beribu-ribu yang lain. Ya. Melewatkan momentum ulang tahun dengan penuh sukacita bukan hal asing tentunya bagi Cakra Khan. Tapi merayakan pertambahan usia dengan banyak kejutan tak terduga diakui penyanyi satu ini baru kali ini ia dapatkan. Itulah ketika ia merayakan ulang tahun yang ke-23 Kamis kemarin di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan sebagai seorang idola. Jika sebelumnya Cakra melewatkannya dengan biasa-biasa saja, lihatlah bagaimana ia terpana mendapat kejutan istimewa seperti yang terabadikan kamera tim Seleb On Cam berikut ini. Karena ibu saya nggak ada di sini, kue pertama saya berikan buat kakak saya. Dengan popularitasnya, Cakra benar-benar dimanjakan. Kejutan paling berharga yakni dari penggemar setianya Cakraholic. Meski belum juga tampak sesosok wanita yang membuatnya dibuai asmara, tapi Cakra tetap berbangga saat sang ibunda juga memberikan cinta yang tulus untuknya meskipun hanya lewat SMS dan berbicara lewat telepon. 1 hari lagi genap usiamu 23 tahun anakku. Berarti kurang 1 tahun sisa umurmu. Manfaatkan sisa umurmu sebaik mungkin untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Engkau putra ibu, apapun adanya tetap kebanggaan ibu. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Berhentilah bersahabat dengan syaiton. Syaitonnya tuh bisa S-Y-A-I-T-O-N. Syaiton. Karena itu akan membawamu ke jurang kehancuran. Doa senantiasa untukmu. Waalaikumsalam, Bu. Abe na bagi kolot. Kamu semakin tua, sisa umur tinggal 1 tahun. Selamat ulang tahun anakku. Semoga panjang umur, sehat. Oh, curi kemana?
ya deh, jauhi larangannya, laksanakan perintahnya. Ibu di mana ibu? Di bumi ya, Mana kado? kadonya nanti menyusul kadonya ya. Nah, Kado ibu doa yang senantiasa untuk